منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT bisa kembali berkumpul di majelis ilmu ini. Dan malam hari ini insyaallah kita akan belajar bersama kutub baru ya. Kutub yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yaitu kutub zikir pagi petang dan sesudah sholat fardu menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Mungkin kutub ini sudah dibagikan oleh DKM. Ya, akhwat, mungkin ada Ustaz Azmi itu ingin membagikan kutubnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kutub ini, kita bersyukur juga sudah menyelesaikan dua kutub sebelumnya, yaitu sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyelesaikan dua kitab itu, kira-kira apa yang telah kita dapatkan? Apa yang telah berubah kira-kira dari hidup kita? Apakah ada penambahan kualitas dalam wudu dan salat kita? Mungkin kita bisa muhasabah ya. Kalau di sekolah ada yang namanya standar kompetensi setiap kelasnya. Kelas 1 sudah bisa apa, kelas 2 sudah bisa apa. Nah, mungkin setelah kemarin kita belajar dua kutub tadi, apa standar kompetensinya setelah kita menyelesaikan dua kutub tersebut? Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita pertama dengan pertanyaan, apakah kita telah berusaha termotivasi untuk menyempurnakan wudu? Kita lihat pada wudu kita, apa kekurangannya, boleh kita benahi. Umumnya kita mungkin banyak lalai di baca bismillah atau doa setelah wudu. Apakah setelah kita belajar kemarin kita sudah berusaha untuk lebih perhatian terhadap bismillah dan doa setelah wudu? Apakah kita sudah coba memvariasikan iftitah kita untuk menambahkan khusyuan kita? Kemarin kita belajar 3 ya, dan minimal kita coba amalkan 2. Kemudian apakah kita telah menyempurnakan gerakan-gerakan sholat kita, bacaan-bacaan sholat kita? Apakah kita ada praktek sholat kemarin, apakah kita sudah ikuti dan praktekkan pada kehidupan seharian kita? Bacaan-bacaannya, kita lamakan duduk di antara dua sujud dan kita ringkas duduk tasyahud awalnya. Kemudian apakah kita sudah mengamalkan zikir setelah sholat, baik itu yang singkatnya atau yang normalnya? Kemudian apakah kita sudah mengerjakan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah mampu kita, dan khususnya rawatibnya. Jadi semua sholat itu ada ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyahnya ya, dan khususnya ada rawatibnya. Apakah kita sudah berusaha untuk
mengerjakannya. Kalau kita belum merutinkan, setidaknya satu kali saja. Satu kali coba dulu untuk mengamalkan. Misal 4 rakaat sebelum asar. Karena hadisnya rahimahullahu mura'an, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dan di situ tidak dijelaskan apakah sekali, 2 kali, apakah mendawamkannya. Maka setidaknya 1 kali saja kita coba amalkan salat sunnah 4 rakaat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan amalan 1 kali itu yang ikhlas akan memanggil amal-amalan sunnah lainnya. Syukur-syukur bisa istiqomah. Tapi apabila tidak, mudah-mudahan Allah benar-benar merahmati kita atas 4 rakaat salat 1 kali itu yang kita kerjakan. Mudah-mudahan. Kita tidak tahu dengan amal apa Allah merahmati kita. Dan kita yakin bahwasanya kita tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dan itu yang kita kejar, rahmat Allah. Kemudian kita masuk ke pembahasan zikir kita setelah kita membahas tentang wudu, kemudian salat. Kita sekarang masuk ke pembahasan zikir dengan kutip zikir pagi petang dan sesudah sholat fardu yang disusun oleh Ustadz Yazid ini. Dan sebelum itu kita coba bahas tentang definisi zikir. Dan definisi ini tidak ada di kutip, jadi barangkali perlu untuk ditulis atau dicatat, maka bisa dicatat. Kutip zikir maksudnya menurut definisi bahasanya, menurut Imam Al-Kisai ini adalah ulama qiraat ya. Qiraat Al-Quran yang termasuk ahli nahwu. Ahli nahwu. Nahwu ini adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Dan Imam Al-Kisai ini termasuknya ahlinya. Yang menjelaskan definisi secara bahasa dari zikir adalah, zikir itu jika dimaksudkan dilakukan dengan lisan. Zikir jika dimaksudkan dilakukan dengan lisan, maka itu lawan kata dari diam. Zikir jika dimaksudkan dilakukan dengan lisan, maka itu lawan kata dari diam. Dan jika dimaksudkan dilakukan dengan hati, maka itu lawan dari kata lupa. Saya ulangi lagi. Zikir jika dimaksudkan dilakukan dengan lisan, lidah kita, lisan kita, maka zikir yang dimaksud adalah lawan kata dari diam. Dan jika dimaksudkan dengan hati, dilakukan dengan hati, maka zikir itu lawan kata dari lupa. Apa lawan kata dari diam? Bicara ya. Apa kata lawan dari diam? Bicara. Mengeluarkan ucapan. Diam menahan ucapan, lawannya mengeluarkan ucapan. Maka itu secara bahasa. Jadi mengucapkan ucapan. Adapun jika dimaksudkan dilakukan dengan hati, itu lawan dari lupa. Apa lawan dari lupa? Ingat ya. Ingat. Bisa juga hafal secara bahasa, tapi zikir di sini lebih kepada ingat. Karena hafal itu lebih kepada hal yang di dalam kepala. Adapun ingat disebut ingat karena menghadirkan dalam hati. Jadi makanya penerjemah ketika menerjemahkan zikrullah adalah mengingat Allah. Mengingat Allah. Dan itulah makanya zikir itu ada namanya zikir lisan dan zikir
hati. Dan itulah yang paling utama, yaitu zikir menggunakan hati dan mengingat Allah, menghadirkan hati ketika salat. Kemudian definisi zikir secara istilah, definisi zikir setelah istilah adalah seorang hamba, perilaku seorang hamba yang mengingat Tuhannya, Allah, yang maha mulia dan maha agung. Jadi secara istilah, definisi secara istilah adalah perilaku seorang hamba yang mengingat akan Tuhannya, Allah, yang maha mulia dan maha agung. Baik itu mengingatnya dengan cara menyebutkan zatnya Allah, ataupun sifatnya, kita menyebutkan sifat-sifatnya. Adapun nama-namanya, Allah Al-Karim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, atau menyebutkan atau mengingat perbuatan-perbuatannya, mengingat Allah telah menciptakan dunia ini, melihat ke gunung, Masya Allah, ini Allah yang menciptakan gunung ini, itu zikir. Juga bisa juga dengan cara mengingat hukum-hukumnya. Lagi melihat hal yang tidak benar, ingat hukumnya, itu zikir. Ini hukumnya haram. Atau dengan cara membaca kitabnya, membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, itu pun dimaksudkan dengan zikir. Bisa juga dengan cara meminta sesuatu atau berdoa kepadanya. Kita meminta sesuatu, kita berdoa kepada Allah, itu pun termasuk zikir. Bisa juga dengan cara memuji dan memuliakannya, dan juga mensyukurinya. Kita ucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Dengan banyak cara lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Al-Qur'an, memanggil kaum orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak bukan hanya saja pada bilangannya, mengucapkan Alhamdulillah berapa ratus kali, tidak hanya itu, tapi dengan cara yang banyak juga, dengan tadi disebutkan. Bisa dengan mengingat hukum-hukumnya ketika kita melakukan sesuatu. Maka dari itu Rasulullah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah selalu berzikir pada setiap waktu dan keadaannya. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah ta'ala fi kulli ahwalihi wa fi kulli awqatihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir di setiap waktunya dan di setiap keadaannya. Illa al-halat allati yumtana'u fiha anil dzikir, kecuali pada keadaan-keadaan yang dilarang untuk dilakukan zikir padanya. Kaqada'il hajah, seperti buang air, wa halatil jima, atau ketika berjima, berhubungan suami istri. Tidaklah ya ketika kita buang hajat kita mengingat Allah atau berzikir pada Allah. Maka dari itu buang hajat dianjurkan untuk tidak lama-lama. Dan ketika keluar dari tempat buang hajat, kita minta ampun sama Allah, ghufranaka.
dan juga tidak layak kita berzikir pada Allah ketika kita jima. Maka dari itu, dari Ibnu Abbas juga di hadis yang lain menyebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang sedang berzina itu ketika berzina ia dalam keadaan beriman, karena ia ketika berzina lupa, imannya hilang, imannya tidak beriman ketika melakukannya. Atau seorang pencuri ketika mencuri itu dalam keadaan tidak beriman pada Allah SWT, maka dari itu ia mencuri. Dan tatkala ia ingat beriman, bisa jadi ia bertobat dan menghentikan perbuatannya. Ini terkait definisi zikir. Jadi zikir itu bisa ada zikir menggunakan lisan dan juga zikir menggunakan hati. Dan tentunya yang lebih baik adalah yang pertama menggunakan lisan dan hati. Jadi kita sebutkan zikir-zikir yang ada, misal zikir ketika waktu pagi, zikir kita waktu petang, kita hadirkan hati kita, tidak hanya dengan mengucapkan saja, karena zikir yang sesungguhnya itu menggunakan lisan dan juga hati. Kemudian yang kedua adalah kalau seorang hamba berzikir, ia hanya menghadirkan hatinya, itu masih lebih baik dibanding yang ketiga, seorang hamba berzikir hanya menggunakan lisannya. Ia berucap dengan ucapan-ucapan zikir, tapi hatinya kosong, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tapi itu pun masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali mengucapkannya. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala Maha Adil memberikan pahala terhadapnya. Dan juga dari dalil lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidz dhahab wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang paling baik dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Paling baik dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mengangkat derajatmu di sisinya. Ia lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepalamu. Maka para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah SWT." Mau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, berzikir kepada Allah yang Maha Tinggi, zikrullahi ta'ala. Itulah amalan yang paling baik, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling mengangkat derajatnya dibanding infak dan juga jihad. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan bagi orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan juga orang yang mati. Jadi orang yang hidup itu adalah orang yang
berzikir. Zikir, lagi-lagi kita ingatkan, tidak hanya lisan, ada juga dengan hati. Dan itu pun martabatnya yang kedua. Adapun dengan lisan dan hati itu mempunyai martabat yang pertama. Dan jangan sampai kita terus-menerus ada di martabat yang ketiga, zikir hanya menggunakan lisan saja tanpa menghadiri hati kita. Maka dari itu Umar bin Khattab berpendapat bahwasanya belajar bahasa Arab itu wajib. Ma la yatim wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu juga dianggap wajib. Makanya tidak heran jika seorang muslim ajnabi, bukan orang Arab, ditanya, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Jawabannya simple, li'anani muslim, karena aku seorang muslim. Agar tentu itu memudahkan baginya untuk menghadirkan hatinya ketika membaca zikir, salat. Bahkan hadis-hadis Nabi dan juga kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak berzikir pada Allah, hatinya juga akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tentram. Dan banyak sekali doa dan zikir yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang selayaknya diamalkan seorang muslim setiap harinya agar selalu ingat Allah dan tidak menjadi orang yang lalai, juga agar selalu mendapatkan perlindungan Allah serta dijauhkan dari godaan dan bisikan syaitan yang terkutuk, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Allah SWT berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan di antara zikir yang diajarkan adalah zikir pagi petang dan juga zikir setelah sholat wajib yang 5 waktu. Sebelum kita masuk ke zikir-zikir tersebut, kita coba bahas, kita dalami, kita renungi. Kita masuk ke halaman 10, yaitu manfaat doa dan zikir. Manfaat doa dan zikir ini Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz mengambil dari, ia jelaskan juga pada footnote di halaman akhir dari manfaat doa dan zikir ini. Beliau mengambil dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Sahihu Al-Wabilis Shayyib Minal Kalimit Thayyib, dengan beberapa perubahan penyesuaian yang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah lakukan. Baik, kita baca. Manfaat doa dan zikir amat banyak, jumlahnya bisa mencapai 100 lebih. Akan perlu disebutkan beberapa faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama adalah annahu yurdir rahman Subhanahu wa taala, yaitu ia dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yutaridu syaitan wa yuqmi'ahu wa yukassiruhu, mengusir syaitan dan menundukkannya. Jadi setiap hari ini kita selalu bertarung dengan syaitan, ya. Setan, ya. Apapun penyebutannya, kita setiap hari bertarung. Dan dengan berzikir pada Allah SWT dan dengan izinnya, kita dapat mengusirnya dan juga menundukkan tipu daya dan serangan mereka. Kemudian yang ketiga adalah annahu yuzilul ham wal ghalab anil qalb.
dapat meredam kesedihan, kemuraman, kegalauan, kegundahan dari hati. Ini tentu martabatnya yang pertama ya, tidak hanya martabat yang ketiga dengan lisan. Ini perlu zikir dengan lisan dan juga zikir dengan hati. Yang keempat, mendatangkan kegembiraan serta ketentraman dalam jiwa. Dan yang kelima yang unik, yaitu menguatkan jasmani dan rohani. Jadi bukan hanya saja hidup sehat yang menguatkan jasmani kita, dan tentu itu pun disyariatkan karena Allah SWT telah menjadikan semua itu sebab musabab. Suatu hal itu ada sebabnya. Memang sunatullah makan makanan yang sehat, yang thayyib, itu menguatkan jasmani kita. Dan Allah SWT juga menjadikan zikir, mengingatnya, menguatkan jasmaninya. Makanya pernah suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha setelah berumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengeluhkan capeknya kehidupan rumah tangga, harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri karena Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk mendatangkan pembantu. Maka Aisyah minta pembantu kepada bapaknya Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang Nabi Muhammad beri justru Rasul mengajarkan untuk mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Dan dia menambahkan, sallallahu alaihi wasallam menambahkan, itu lebih baik daripada seorang pembantu bagimu. Jadi jika kita capek, kita amalkan zikir itu dengan martabat yang pertama, menghadirkan hati, juga menyebutkannya dengan lisan. Kemudian yang keenam adalah annahu yunawwirul wajha wal qalb. Annahu yunawwirul wajha wal qalba. Membuat hati dan wajah berseri-seri. Menyinari hati dan wajah kita. Hati kita jadi berseri-seri, hitam, tidak gundah gulana, dan wajah kita juga menjadi berseri-seri. Yang ketujuh, annahu yajlibul arrizqa. Melapangkan rezeki. Yang kedelapan adalah annahu yaqsul dzakir al-mahabah wal halawah wan nadhrah. Zikir ini dapat memberikan kepada pelakunya yang berzikir itu kewibawaan dan karisma sehingga nyaman untuk dilihat orangnya. Yang kesembilan, annahu yurithuhu al-mahabbah allati hiya ruhul Islam. Menumbuhkan cinta kepada Allah, yang mana cinta kepada Allah ini adalah ruh Islam, inti agama, poros kebahagiaan dan keselamatan. Jadi dalam agama Islam ini para ulama menggambarkan seperti burung. Burung itu mempunyai kepala untuk terbang ya. Burung itu untuk terbang perlu kepalanya, yang dalam otaknya ada girazahnya dan nalurinya. Ini perlu apa lagi? Kedua sayapnya. Betul? Tidak mungkin satu sayap burung bisa terbang. Dan kepala burung ini ulama mengisyaratkan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap kanannya apa? Sayap kanannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap yang lainnya adalah roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita cinta kepada Allah kemudian kita mengharapkan surga Allah, mengharapkan rahmat Allah tanpa takut sama sekali terhadap azab Allah. Tidak bisa kita beragama seperti itu. Selalu bilang cinta, selalu mengatakan berharap Allah Maha Ampun, jangan saja berdosa tanpa takut sama sekali Allah. Tidak bisa beragama seperti itu. Dan itu juga bisa cinta pada Allah tapi hanya takut pada Allah. Dia tidak berharap atas rahmat Allah. Kalau salah sedikit langsung menyalahkan dirinya, salah-salahnya. Ketiduran lewat bangun subuh marah-marah terhadap dirinya, takutnya terhadap Allah, tidak mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah. Semoga tidak bisa beragama seperti ini. Maka tiga poros agama ini penting sekali. Dan zikir kepada Allah SWT menjaga kecintaan kita, menjaga kepala burung ini terbangnya di dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam zikir kita makin yakin Allah itu Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kasih, sehingga kita mencinta kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-10 adalah menumbuhkan perasaan senantiasa diawasi Allah. Bahasa Arabnya annahu yurithuhu al-muraqabah. Bahasa zikir ini adalah akan mewariskan, memberinya al-muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang hamba ini masuk ke dalam
Itu ihsan. Kita tahu dalam tahapan agama ada 3. Yang pertama, ketika seseorang menjadi muslim, maka belum tentu ia beriman. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan suatu daerah, para penduduknya masuk dalam Islam dan mengatakan, amanna, kita telah beriman. Rasulullah SAW menyangkalnya, la, bal qulu aslamna, tidak, tapi katakanlah kami telah bermasuk Islam. Dan setelah Islam adalah tingkatan setelahnya adalah iman. Setelah masuk Islam, kita menjadi seorang mukmin. Kita kuatkan agama kita sampailah kita ke derajat mukmin, beriman. Kita yakini janji-janji Allah semuanya, pahala-pahalanya, hukuman-hukumannya, apa yang terjadi jika kita melakukan ini, dan apa yang terjadi kita meninggalkan ini, kita yakin semua kepada Allah SWT. Dan yang lebih tinggi lagi adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi bukan lagi yakin, beriman bukan lagi, tetapi seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, sungguhnya Allah melihatmu. Kita yakin betul bahwasanya Allah melihat kita. Jika hamba masih baru Islam, jauh dari kata kemampuan seperti ini, dia beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Tapi ketika dia terus upgrade agamanya, imannya, dengan salah satunya dengan selalu berzikir, mendalamkan zikirnya, dengan martabat yang pertama menghadirkan hati dan lisannya, insya Allah itu akan memberinya perasaan muraqabah, sehingga dengan terus muraqabah dalam hidupnya, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang muhsin, hamba yang ihsan. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah annahu yurithu al-inabah, akan memberinya sifat selalu ingin kembali kepada Allah, membuahkan ketundukan berupa kepasrahan diri kepada Allah dan niat untuk selalu kembali kepadanya. Itu dengan cara banyak bertaubat, menyebut asma-Nya, maka hatinya selalu ingat pada Allah, hingga Allah menjadi tempat mengadu dan tempat kembali baginya juga sumber kebahagiaan. Jadi apabila seorang yang suka berzikir, suka mengingat Allah, apabila ia melakukan dosa, dia sudah, dia langsung inabah kepada Allah, dia kembali pada Allah dan istighfar dan bertaubat. Kemudian yang ke-12 adalah annahu yurithu al-qurbu min, fa'ala qadri dzikrihi yakunu qaribuhu minhu, wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu minhu. Yang ke-12 adalah zikir ini dapat mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar banyaknya zikir ia kepada Allah, sebanyak itu pula kadar dekatnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, sebanyak apa atau sedikit apa ia berzikir pada Allah, maka sebanyak itu pula ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13 adalah annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifah. Zikir ini juga membuka berbagai pintu ma'rifat selebar-lebarnya. Makin banyak berzikir, maka semakin lebar pintu itu terbuka baginya. Maksudnya ma'rifatullah, mengenal Allah dan sebaik-baiknya pengenalan. Dan di footnote bisa kita lihat ma'rifat bisa diraih melalui belajar Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih dan para sahabat. Kemudian mengamalkan hal-hal yang wajib dan sunnah dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ketiga, dengan cara ikhlas dalam beramal salih. Yang 4, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, selalu berzikir kepada Allah SWT. Dengan itu semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 adalah annahu yurithuhu al-hibatu li rabbih wa ijlalih. Annahu yurithuhu al-hibata li rabbih
wa ijlalahu. Ia akan memberikan kepada pelaku zikir ini rasa hormat, rasa takut, rasa hormat, ijlal pada Allah Subhanahu wa taala. Memupuk rasa takut pada Allah dan menggugah hati untuk senantiasa memuliakannya. Apabila kita menghormati sesuatu, tentu kita akan memuliakannya. Dan orang yang selalu berzikir, memperbanyak zikirnya, dan hati dan lisannya, itu akan memupuk rasa takut kita kepada Allah, menguatkan sayap kanan kita dalam beragama. Kemudian yang membahas adalah membuat diri selalu diingat Allah. Membuat diri kita ini selalu diingat Allah Subhanahu wa taala. Annahu yurithuhu dzikrullahi subhanahu wa ta'ala lahu. Zikir ini bisa memberikan kepadanya Allah mengingatnya. Seperti firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Juga di hadis lain, Nabi Muhammad SAW di hadis qudsi mengatakan, hadis qudsi ini adalah hadis yang saya katakan yang berbicara adalah Allah. Tapi memang itu dari Allah, tetapi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis itu mengatakan, "Man dzakaroni fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang mengingatku pada dirinya, maka aku pun akan mengingatnya pada diriku. Maka para ulama mengatakan, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarfan. Jikapun tidak ada keutamaan lain pada zikir kecuali keutamaan ini saja, maka itu sudah cukup. Bagaimana kita diingat Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengomentari demikian. Lau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarfan. Maka ini termasuk keutamaan yang paling utama. Hamba yang selalu berzikir atau hamba yang berzikir itu Allah juga akan mengingatnya. Hamba yang mengingat Allah pada dirinya, maka niscaya Allah pun akan mengingatnya pada dirinya. Kemudian utamanya ke-16 adalah annahu yurithuhu hayatal qalb. Zikir itu dapat memberikan efek menghidupkan hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kalau dalam kitab aslinya Ibnu Qayyim menceritakan pengalaman pribadinya dan konteks kami itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah hidup satu zaman. Dia berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Adzikru lil qalbi mathalul ma lis samak." Zikir bagi hati itu sama dengan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halis samak idza faraqal ma? Maka bagaimana keadaan ikan itu jika ia tidak atau berpisah dengan air? Maka apa yang terjadi bagi hati jika ia berpisah dari zikir? Niscaya ia akan mati. Seperti ikan jika berpisah dari air, ia akan mati. Jadi zikir kepada Allah dengan hati dan lisan itu menghidupkan hati. Dan hati yang hidup, hati yang selamat, itulah yang diinginkan kita semua.
illa man jaa biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang pada Allah dan hati yang selamat. Kemudian utama yang 17 adalah zikir annahu qutul qalbi war ruh. Zikir adalah santapan hati dan ruh, makanan hati dan ruh. Jika hati dan ruh kehilangan santapannya, maka seperti badan tidak mendapatkan gizinya. Maka suatu hari Ibnu Qayyim menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sedang sholat subuh. Kemudian seusai sholat, Syekhul Islam berzikir hingga menjelang siang hari. Saat itulah beliau menoleh dan berkata, inilah santapanku. Andaikan aku tidak mendapatkannya, maka aku tidak ada kekuatanku akan hilang. Atau dalam konteks aslinya adalah hadhihi gudwati, ini adalah sarapanku, walau lam atagoddal goda, kalau aku belum sarapan ini, saqatat quwwati, kekuatanku akan jatuh, akan lemah. Atau au kalaman qariban min hadza, atau perkataan yang dekat dengan ini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata demikian. Kemudian di lain waktu Syekhul Islam berkata kepada Ibnu Qayyim, wa qala li marratan la atruku dzikra illa bin niyyati ijmamin nafsi wa irahatiha. Aku tidak berhenti berzikir kecuali untuk beristirahat sebentar. La asta'idda bitilka li dzikri akhar. Dengan istirahatku yang sebentar itu, aku akan siap-siap untuk zikir selanjutnya. Artinya terus berzikir. Au kalaman hada ma'nahu, atau perkataan yang maknanya seperti ini. Kemudian yang ke-18, keutamaan yang ke-18 adalah membersihkan hati. Zikir dapat membersihkan hati dari karatnya. Segala sesuatu memiliki karat, dan karatnya hati adalah lalai dan hawa nafsu. Adapun cara membersihkan karat ini adalah seorang hamba harus bertaubat dan istighfar. Kita tahu taubat dan istighfar termasuk zikir kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT. Kemudian yang ke-19 adalah zikir dapat menghapuskan dan menghilangkan kesalahan. Zikir merupakan kebaikan yang paling agung. Dan kita tahu innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Dan sementara kebaikan itu dapat menyingkirkan keburukan. Dan zikir dalam hadis yang kita sebutkan pada awal, bahwasanya zikir lebih baik daripada infak, daripada jihad bahkan. Maka zikir lebih bisa untuk menghapuskan dan menghilangkan kesalahan. Sudah masuk waktu Isya ya. Mungkin tidak Isya terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membacakan sampai keutamaan yang ke-22 ya. Karena total dari keutamaan yang disebutkan pada buku ini kalau tidak salah 44. Tidaknya kita ambil setengahnya. Nah, tadi terakhir sampai keutamanya ke-19. Annahu yuhitul khotoya wa yadhibuha. Jadi zikir ini bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dan menghapuskannya. Dalilnya kita hafal ya. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Dan zikir termasuk kebaikan yang paling agung ya. Jadi apabila kita melakukan kesalahan, karena tentu selama kita masih hidup, napas masih jatuh, masih berdetak, napas masih ada, kita masih makan, seorang manusia pasti akan melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu melakukan kesalahan, bahkan khata' sering melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in. Dan sebaik-baiknya orang yang sering melakukan kesalahan at-tawwabun, yang selalu kembali pada Allah setelah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Masuk yaitu dalam melakukan zikir, kita kembali mengingat hukum Allah atas apa yang telah kita lakukan. Misal kita melihat suatu hal yang diharamkan, kita kembali, kita berucap ucapan yang tidak pantas, yang melanggar syariat, merendahkan orang lain, kita menjelek-jelekan orang lain, ghibah dan namimah, kita melakukan hal-hal yang keluar dari mulut kita, yaitu mengundang murka Allah. Kita mengingat dulu hukumnya apa, bahwasanya Allah haramkan itu, kemudian kita istighfar, kita bertobat kepada Allah SWT. Itu lebih-lebih lagi menghapuskan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian keutamaan ke-20 adalah annahu yuzilul wahsyah bainal abdi wa baina rabbih. Menghilangkan kerisauan dalam hal hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ghafil fa innal ghafila bainahu wa bainallah wahsyatun la tazulu illa bidzikr. Karena orang yang lalai akan terus
orang yang lalai akan Allah itu akan terus dihantui oleh kerisauan dan kegelisahan, yang kegelisahan itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang lalai, misalnya kita lalai tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya kita lalaikan, kemudian kita bekerja tapi kerjanya tidak selesai, kita berusaha, usahanya selalu gagal, selalu risau. Kerisauan itu, kegelisahan itu tidak akan bisa sembuh kecuali dengan zikir kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-21 adalah takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil, la ilaha illallah, yang diucapkan seorang hamba tatkala berzikir akan mengingatkannya saat ditimpa kesulitan. Konteks aslinya adalah annama yadhkuru bihi al-abda rabbahu min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi yadhkuru bi sahibihi inda syiddah. Jadi seseorang apabila ia sedang ditimpa kesulitan, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, maka itu akan menyadarkannya bahwasanya memang ia dalam kesulitan dan ia memiliki Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, dan dia pun tetap punya nikmat yang harus disyukuri, dan dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi tempat kembalinya, maka itu dapat bisa menguatkannya dari keterpurukannya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas pada malam ini adalah yang ke-22 adalah seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir pada saat lapang menjadikan dia tetap mengenalnya pada saat menghadapi kesulitan. Maka Allah mengenalnya saat ia ditimpa kesulitan. Artinya jika seorang hamba mengingat Allah, berzikir pada Allah di saat lapang, maka Allah akan bantu ia ketika masa-masa sulitnya. Dan ia tentu tidak akan tinggalkan juga zikirnya ketika masa sulitnya. Karena fitrah manusia, seorang manusia justru lebih dekat pada Allah ketika masa sulitnya. Dan ditambah dengan itu, jika kita selalu rutinkan, bahkan ketika masa lapang kita, Allah akan bantu kita pada masa sulit-sulit kita. Saya mungkin demikian, sampai sini saja, sampai poin ke-22 yang kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada pekan kedua bulan depan, bismillahi ta'ala. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau begitu sebelum kita tutup, saya coba ringkas bahwasannya definisi zikir ada secara bahasa ada dua. Apabila dilakukan dengan lisan, maka itu lawannya diam, artinya mengucap, maka itu disebut dengan zikir lisan. Adapun jika zikir itu dilakukan dengan hati, maka itu lawannya lupa, maksudnya ada ingat, dan hati kita ingat seperti itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka perilaku seorang hamba mengingat akan Tuhannya dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara, dengan mengingat, menyebutkan zatnya, mengingat zatnya, sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya, membaca kitabnya, berdoa kepadanya, memujinya, dan mensyukuri nikmatnya. Kemudian manfaat-manfaat yang tadi kita sebutkan, 22 manfaat tadi, itu tentu tidak semuanya bisa didapatkan hanya dengan martabat yang ketiga tadi, zikir dengan lisan.
Untuk mendapatkan kesemuanya tentu kita memerlukan martabat yang pertama, yaitu zikir lisan, menggabungkan dengan zikir lisan dan zikir hati. Maka insya Allah manfaat-manfaat zikir yang tadi kita sebutkan akan kita dapatkan dengan melakukan zikir dengan lisan dan juga dengan hati. Demikian yang mungkin bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.